Keris Empu Gandring dan Tumbal 7 Turunan. Empu Gandring. Pada masa itu, menurut kitab Pararaton, Empu Gandring dikisahkan sebagai seorang pandai besi. Namun bukan sekedar pandai besi biasa. Julukan empu yang berarti orang yang dituakan atau dihormati karena memiliki kesaktian yang luar biasa. Dengan kepandaian dan kesaktian yang dimilikinya, Empu Gandring menjadi sangat populer pada masa itu. Dikisahkan Empu Gandring adalah teman dari ayah angkatnya Ken Arok. Lalu Ken Arok pun meminta agar ayah angkatnya mengenalkannya kepada Empu Gandring. Lalu Ken Arok pun meminta agar Empu Gandring membuatkannya sebuah keris yang hebat, tajam, dan kuat. Empu Gandring pun menyetujuinya dan meminta waktu selama 1 tahun untuk pembuatannya. Itu terlalu lama, bukankah engkau empu yang sakti? Ken Arok pun meminta agar Empu Gandring menyelesaikan pembuatan keris selama 5 bulan dan akhirnya Empu Gandring pun menyetujuinya. Empu Gandring pun berusaha membuat keris dengan sebaik mungkin, bahkan ia pun memasukkan separuh kekuatannya ke dalam keris, menjadikan keris ini sakti dan hebat. Setelah keris selesai dibuat, ia pun segera membuat sarung penutup keris. Setelah 5 bulan, Ken Arok pun segera mendatangi Empu Gandring. Namun, Ken Arok terkejut karena Empu Gandring belum juga menyelesaikan pesanannya. Empu Gandring pun menjelaskan bahwa keris yang ia buat adalah keris yang istimewa. Aku pun juga memberikan separuh kesaktianku ke dalam keris ini. Lalu Ken Arok pun meminta agar Empu Gandring segera menyelesaikan sarung keris hari ini juga, karena ia akan segera membawanya pulang. Namun Empu Gandring pun menolak bahwasanya membuat sarung keris tidak bisa asal-asalan. Ken Arok pun merasa kesal. Diam-diam ia mengambil keris itu untuk menguji kesaktian keris. Ia membunuh Empu Gandring saat Empu Gandring lengah. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring berucap, 7 keturunan termasuk dirimu akan mati dalam keris ini. Ken Arok pun tak menghiraukannya. Dengan rasa sedikit bersalah, ia pun pergi meninggalkan Empu Gandring. Setelah pulang ke Tumapel, ia segera mengatur siasat. Ternyata diam-diam Ken Arok menyukai Kendedes sejak pandangan pertama. Seorang putri yang cantik, kulit bersih, putih bersinar, dan memiliki tubuh indah nan menawan. Saat menemani Tunggul Ametung dan Kendedes bersafari di hutan Baboji, ketika itu Kendedes hendak turun dari kereta. Ken Arok pun segera memegangi tangan Kendedes. Ketika menapaki anak tangga kereta, kain topian Kendedes pun tersingkap hingga pangkal paha. Ken Arok yang tak sengaja melihatnya pun begitu terkejut melihat begitu putih dan terang paha Kendedes, hingga seperti mengeluarkan cahaya. Keadaan itu pun selalu terngiang dalam pikiran Ken Arok, bukan karena nafsu, namun kilauan putih yang terpancar seperti cahaya membuatnya penasaran. Karena diliputi rasa penasaran, akhirnya Ken Arok pun menceritakan kejadian itu kepada gurunya Resi Lohgawe. Menurut Resi Lohgawe, wanita dengan ciri-ciri tersebut kelak akan melahirkan keturunan para raja-raja. Saat itu posisi Ken Arok adalah sebagai bawahan atau pengawal dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung saat itu menjabat sebagai aku atau camat di wilayah Tumapel di bawah kerajaan Kediri. Mendengar perkataan gurunya, Ken Arok pun bersemangat dan berambisi ingin menjadi raja dengan menikahi Kendedes dan membunuh Tunggul Ametung. Untuk membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok pun mengatur siasat licik. Segera ia menemui sahabatnya Kebo Ijo dan memamerkan keris buatan Empu Gandring kepadanya. Keris ini begitu sakti, dapat membelah batu, memutar angin hingga memecah ombak. Mendengar begitu hebat kesaktian keris itu, Kebo Ijo pun tak tahan dan ingin meminjamnya. Dan hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Ken Arok.
Setelah meminjam keris Ken Arok, Kebo Ijo segera pergi untuk memamerkan keris itu kepada teman-temannya yang lain. Di sisi lain, Ken Arok pun juga memprovokasi yang lain bahwa saat ini Kebo Ijo memiliki keris yang sakti. Meskipun keris itu tanpa sarung, namun kekuatannya sungguh luar biasa. Setelah dirasa cukup banyak yang mengetahui tentang keris Kebo Ijo, Ken Arok pun diam-diam mengambil keris yang ia pinjamkan kepada Kebo Ijo. Pada tengah malam, ia menyelinap ke kamar Tunggul Ametung dan menikam Tunggul Ametung ketika ia tengah tertidur. Tunggul Ametung pun tewas di tempat dengan keris tertancap di dada. Melihat hal itu, Ken Dede sangat terkejut dan berteriak-teriak hingga membuat kehebohan. Alhasil para penjaga pun masuk, termasuk Ken Arok. Dengan aktingnya, Ken Arok pun ikut terkejut ketika melihat keris yang tertancap di dada Tunggul Ametung. Ia mengetahui dan mengatakan kepada yang lain bahwa keris itu milik Kebo Ijo. Ken Arok dengan marah mencabut keris itu dan membawa pasukan yang lain untuk membalas dendam kepada Kebo Ijo. Kebo Ijo pun disergap oleh Ken Arok yang dianggap telah membunuh Tunggul Ametung. Tanpa sempat membela diri, Kebo Ijo pun dikeroyok dan dipukuli. Lalu Ken Arok pun menusuk Kebo Ijo dengan keris hingga tewas di tempat. Singkat cerita, ia pun menikahi Ken Dedes yang saat itu tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Lantas ia pun mengangkat dirinya sebagai Akungu menggantikan Tunggul Ametung. Kala itu di kerajaan Kediri tengah terjadi perselisihan antara raja, bawahan serta rakyatnya. Kala itu Raja Kediri dengan kekuatan saktinya mendapatkan dirinya sebagai Tuhan dan meminta para pendeta Hindu dan Buddha untuk memuja dan menyembahnya. Di tengah kebencian para pemuka agama terhadap Raja Kediri, muncullah sosok Ken Arok yang menjadi pembela serta pelindung bagi mereka yang tak ingin tunduk dengan peraturan semena-mena Raja Kediri. Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh Ken Arok untuk melakukan pemberontakan terhadap Kediri. Pada tahun 1222 Masehi terjadilah Perang Genter yang akhirnya menumbangkan Raja Kertajaya Kediri. Dengan dukungan para Brahmana, Ken Arok pun menobatkan dirinya sebagai raja dan mengubah kerajaan Kediri menjadi kerajaan Singasari. Setelah menjadi Raja Singasari, Ken Arok pun teringat akan kutukan yang diucapkan oleh Empu Gandring. Segera ia mencari kerisnya. Ketika ia hendak menghancurkan keris itu, tiba-tiba keris itu melayang, terbang dan hilang entah kemana. Dari pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu yang pertama Mahisa Wongateleng, yang kedua Apanji Saprang, yang ketiga Anikbaya, dan yang keempat Dewi Rumbu. Dan dari pernikahan sebelumnya Ken Dedes dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes mempunyai 1 anak laki-laki yang bernama Anuspati. Sedangkan dari selir Ken Umang, Ken Arok juga memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Toh Jaya, yang kedua Panji Sudatu, yang ketiga Tuan Wergola, dan yang keempat Dewi Rambi. Setelah tumbuh dewasa, rupanya Anuspati mengetahui jika ayahnya Tunggul Ametung meninggal dikarenakan siasat licik dari Ken Arok. Anuspati pun merencanakan pembunuhan terhadap Ken Arok. Anuspati pun memerintahkan Ki Penggelasan untuk membunuh Ken Arok. Entah bagaimana keris Ken Arok yang hilang tadi bisa berada di tangan Anuspati. Anuspati pun memberikan keris itu kepada Ki Penggelasan agar Ki Penggelasan menikam Ken Arok seperti dulu Ken Arok menikam Tunggul Ametung. Setelah Ki Penggelasan berhasil membunuh Ken Arok, untuk menghilangkan jejak, Anuspati pun membunuh Ki Penggelasan. Setelah Ken Arok meninggal, pemerintahan pun diambil alih oleh Anuspati. Namun tak lama kemudian Toh Jaya putra Ken Arok mengetahui kasus pembunuhan itu. Toh Jaya pun menuntut balas atas Anuspati. Saat acara sabung ayam kerajaan yang diikuti juga oleh Anuspati, diam-diam Toh Jaya menikam Anuspati di tempat itu juga, serta memberitahu pada orang-orang yang ada di sana bahwa Anuspatilah yang membunuh Ken Arok. Setelah kematian Anuspati, Toh Jaya pun mengangkat dirinya sebagai raja. Tak lama pemerintahan Toh Jaya muncul berbagai ketidakpuasan baik dari kalangan rakyat maupun kalangan elit istana yang merupakan keluarga dan saudaranya sendiri. Perselisihan dan intrik istana akhirnya berkobar menjadi peperangan yang akhirnya menewaskan Toh Jaya.
Setelah tewasnya Tohjaya, pemerintahan dilanjutkan oleh Ranggawuni. Dikatakan pemerintahan Ranggawuni lah masa-masa damai Singasari. Dalam sejarah maupun legenda dikatakan keris Empu Gandring menelan 7 keturunan Ken Arok termasuk dirinya. Namun dalam kisahnya, korban keris Empu Gandring yang pertama adalah Empu Gandring sang pembuat keris, yang kedua Kebo Ijo rekan Ken Arok, yang ketiga Tunggul Ametung, yang keempat Ken Arok, yang kelima Ki Penggalasan, dan yang keenam Anuspati, yang terakhir Tohjaya. Namun dikabarkan Tohjaya bukan mati karena keris Empu Gandring, namun melainkan luka berat dalam peperangan. Meskipun kisah ini mempunyai banyak versi, tentu saja ini menjadi bukti tentang keberadaan mereka. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dukung channel kami dengan like, subscribe, and share. Terima kasih dan sampai jumpa.